Bahkan yang paling basic saja umat Islam sekarang punya masalah. Belajar tahsin Quran tapi tidak mendapatkan hidayahnya. Menjadi hafiz Quran tapi tidak merasakan hidayahnya. Bahkan ahli tafsir masuk pada teks-teks dan konteks tapi kehilangan jejak hidayah dari Al-Quran. Tapi mudah-mudahan, kenapa Allah takdirkan orang Indonesia paling besar jumlahnya semuka bumi saat ini, pasti ada maksudnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Di bulan Muharram yang dimuliakan ini dan masih di awal-awal Muharram, ada banyak keutamaan-keutamaan dan fadail-fadail yang akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada jalan yang paling hebat kecuali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga semua yang hadir dan mengikuti di video streaming ini adalah hamba-hamba Allah yang dimampukan untuk meningkatkan ketakwaannya di Ashhurul Hurum ini. Dan kita masih berada di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih. Tentu dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, bukan ketakwaan yang sambil lalu. Setiap kita pasti akan menghadapi ujiannya sendiri dalam kehidupannya. Di antara kita ada yang sedang tinggi imannya, jagalah dan tingkatkanlah. Di antara kita mungkin juga ada yang sedang turun imannya, maka minimal tepat waktulah dalam salat 5 waktu, jagalah. Dan jangan terus hanyut dalam kemaksiatan, naikkan dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini adalah bulan di mana ketakwaan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau ada sesuatu yang paling meyakinkan di dalam hidup ini adalah kematian. Jika ada sesuatu yang paling pasti kita hadapi hari esok adalah kematian. Dan jika ada sesuatu yang paling pasti di waktu dekat ini, di jangka terdekat ini adalah kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai berislam kita hanya ketika kita hidup dan tidak sampai kita bawa mati. Berislamlah sampai mati dan matilah bersama Islam. Tema khutbah pada Jumat yang berbahagia ini adalah mengambil hikmah dari keutamaan bulan Muharram. Khususnya kita yang diberikan usia pada hari ini. Mari sama-sama kita syukuri nikmat usia, khususnya di bulan Muharram 1440 Hijriah tahun 2018. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi, dan jangan ngarang-ngarang. Sebagai hamba Allah yang bersyukur, bukan hanya kita harus berbeda dengan Bani Israel, dengan kaum musyrikin yang suka mengagung-agungkan hari, yang suka merubah-rubah sistem yang sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ini sangat bersyukur sekali. Bahkan bilangan waktunya pun dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus mereka lakukan pun sudah ditetapkan oleh Allah tanpa harus ngarang-ngarang
seperti mereka ngarang bebas yang akhirnya bertentangan dengan hukum alam itu sendiri karena mereka gagal dalam memahaminya. Tapi yang menarik di ayat ini adalah iddatus syuhur indallahi isna asyara syahran. Bilangannya sudah Allah tetapkan. Yang namanya bilangan bulan itu dalam satu tahun adalah 12 bulan. Yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah bulannya. Karena memang hukum-hukum syar'i secara syar'i di dalam Islam itu sangat erat dengan bulan. Di mana kita menentukan hari dan bulan adalah dengan bulan, sementara menentukan minggu dan tahun dengan bilangan matahari atau solar system. Kenapa bulan? Tentu di sini ada keadilan yang Allah tetapkan buat kita semua. Dan inilah bilangan yang Allah pilihkan buat orang-orang beriman itu dalam menentukan hari-harinya. Dan bersyukurlah, bayangkan andai bilangan tahun, bilangan bulan itu tidak ditetapkan oleh Allah, betapa pusingnya kita. Sementara temuan-temuan saintifik itu terus berubah-ubah dan terus berkembang. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah menetapkannya. Dan yang lebih hebat lagi adalah terkait dengan ibadah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bocorkan lewat waktu. Isna asyara syahran fi kitabillah. Ini sudah ditetapkan dalam kitab Allah. Jadi penentuan bulan, penentuan hari, sampai penetapan syariat itu fi kitabillah. Anda jangan ngarang dan Anda jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan baik buat kita. Dan ini ada makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Dan tentu antara ibadah yang ditetapkan dengan waktu yang disiapkan, dengan kondisi alam yang Allah sudah rekayasa, semuanya kompatibel untuk semua yang Allah tentukan buat kita semua. Misalnya, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 2 masa menciptakan bumi, 2 masa menyempurnakan penciptaan langit, dan 2 masa disempurnakannya penciptaan bumi. Tidak ada hari ke-7, hari Tuhan istirahat seperti yang mereka yakini tentang hari Sabat setelah Tuhan lelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini tentu pelecehan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau beragamanya ngarang seperti itu. Tuhan pun dianggap lelah beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tapi menarik, 2 masa dalam penciptaan bumi, langsung 2 masa menyempurnakan langit, dan 2 masa setelahnya menyempurnakan penciptaan bumi, dan dua-duanya dari bahan baku yang sama. Kanata ratqan fafataqnahuma. Sampai hari ini saintis hanya bisa mengatakan permulaan penciptaan langit dan bumi dimulai dari sebuah ledakan besar yang mereka sebut dengan Big Bang atau ratqan. Sementara Quran sudah sejak awal menjelaskan bahwa bahan baku dari langit dan bumi sama. Dia juga. Tapi orang sekarang baru menemukan pada tingkatan tertinggi yang disebut dengan hidrogen. Jamaah rahimakumullah. Cuma sayangnya kita umat Islam ini selalu mundur dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Hikmah yang bisa saya ambil dalam khutbah cuma terkait ayat ini adalah bahwa seringkali di antara kita bilang begini, telah ditemukan sebuah scroll suci di tanah Jordania. Dalam scroll suci itu disebutkan ada satu nama yang bernama Haman, dan Haman ketika ditelusuri jejaknya tertulis di sebuah temuan arkeolog bahwa ada tulisan hieroglif yang menyebutkan ada nama Haman sebagai penasihat spiritualnya Firaun. Kita cuma mengatakan, oh itu sudah lama disebutkan di dalam Al-Quran. Bro, kalau sudah lama ditemukan Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, kenapa bukan lu penemunya? Di mana errornya kira-kira? Selama ini ternyata kita hanya belajar teks paling tinggi ke tingkat konteks. Kelemahan kita adalah wujuhud dilalah. Harusnya kita bertanya, apa maksud Allah menurunkan ayat ini? Maka berkembanglah pikiran kita. Sebab teks-teks Al-Quran ini
tidak cukup hanya dipelajari sampai tingkat tekstual atau kontekstual, tetapi lebih dari itu. Wujuhud dilalah. Bahkan yang paling basic saja umat Islam sekarang punya masalah. Belajar tahsin Quran tapi tidak mendapatkan hidayahnya. Menjadi hafiz Quran tapi tidak merasakan hidayahnya. Bahkan ahli tafsir masuk pada teks-teks dan konteks tapi kehilangan jejak hidayah dari Al-Quran. Padahal tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah hudan linnas, hudan lil muttaqin. Maka hari ini sebagai penggalan awal, khatib ingin menasihati diri sendiri. Jangan lupa cari hidayah Al-Quran di setiap membaca Al-Quran dan berserakan. Seorang profesor di 7 ayat surah Al-Fatihah bisa menemukan 1000 hidayah dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah kita setiap hari membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah di zaman Rasul ketika menjadi khairul qurun. Al-Fatihah di zaman sahabat ketika Islam menyebar. Adalah juga Al-Fatihah yang kita baca sekarang. Tapi kenapa di sana hebat, sekarang tidak hebat? Bahkan di masa Renaissance Islam di tahun 700-an Hijriah, Al-Fatihah pada masa itu membuat Islam pada masa Renaissance puncak kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam. Tapi kenapa justru Al-Fatihah di zaman kita yang sama dengan masa itu kita mengalami kemunduran? Di mana masalahnya? Adalah karena kita gagal dalam mencari wujuhud dilalah. Kita gagal menemukan hidayah Al-Quran. Saya ingin ingatkan seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di zaman kami orang-orang memang tidak direzekikan mudah menghafalkan huruf-hurufnya. Tapi di zaman kami, kata Ibnu Mas'ud, direzekikan mudah mengamalkan isinya. Tetapi orang-orang setelah kami, kepada mereka direzekikan mudah menghafalkan huruf-hurufnya, tapi tidak direzekikan mudah mengamalkan isinya. Untuk itu, mendengar informasi Ibnu Mas'ud terjemahan Al-Quran seperti ini, kita harus progresif. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang direzekikan mudah menghafalkan hurufnya, tapi tidak dimudahkan, tidak direzekikan mengamalkan isinya. Bagaimana caranya? Tadabburilah. Cari hidayahnya, temukan sebanyak-banyak hidayah yang ada di dalamnya. Untuk itu perlu mentadabburi untuk bisa mendapatkan hidayahnya. Minha arba'atun huruf. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pencari keistimewaan hidup, ibarat Anda seorang bisnis. Kalau Anda orang bisnis biasanya pasti akan mencari bulan-bulan peak season untuk bisa mendapatkan perolehan yang berlipat ganda. Begitulah orang-orang beriman. Dan di sini ada bocoran dari Al-Quran. Ini lagi peak season bagi siapapun yang ingin mendapatkan atau meraup banyak pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bulan-bulan apa saja? Zulqa'dah. Bulan di mana umat Islam yaq'ad, Zulqa'dah yaq'ad, berhenti berperang. Cuma orang Indonesia ini ngamuk terus panjang tahun. Apalagi kalau baca WA, apalagi kalau berbicara politik, marah terus, kayak gak ada Zulqa'dahnya. Bahkan bulan Zulhijjah pun yang mestinya fokus berhaji, di haji pun masih buka WA, marah lagi maunya perang terus, padahal sedang tidak dalam musim perang dan tidak diperangi. Ini menandakan apa? Memang gak jelas ini aturan waktu hidupnya. Umat Islam ini barangkali dalam menentukan jadwal kehidupannya tidak berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Semua berdasarkan daily task. Bahkan liburannya pun ikut liburan sekolah anak. Bahkan tidak punya jadwal iktikaf karena jadwal cuti sudah habis ikut liburan anak, sehingga tidak ada jadwal cuti untuk iktikaf. Ini harus diperbaiki. Bulan Zulqa'dah yang pertama dari 4 bulan yang dimuliakan itu, yaq'ad al-muslimun, yaq'ad al-mu'minun, kecuali diserang. Maka ayat ini tidak mansukh sebetulnya menurut satu pendapat. Ada yang mengatakan ayat ini mansukh tentang waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Lanjutan ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini mansukh karena ketika kita diperangi ya tanpa ayat ini pun kita memang ada perintah untuk perang. Tapi yang paling penting hikmah untuk saya sampaikan di sini, nggak bosan marah terus, marah mulu kalau buka WA.
Ibarat orang sholat nih takbir terus, kapan salamnya? Kapan damainya? Takbir mulu gitu. Supaya kita mempersiapkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Kapan salamnya? Takbir mulu. Saya tidak mengatakan kita berhenti, tetapi setelah salat ini adalah ibadah. Ayo kita berpikir tentang bagaimana menunaikan zakat. Bagaimana kita bahkan jangan sampai menjadi pelaku wajib zakat. Artinya jangan miskin. Adalah Al-Laits. Menurut cucunya Abdul Malik yang bercerita, ayahku pernah bercerita tentang kakekku Al-Laits. Orang terkaya juga pada masanya, konglomerat pada masanya. Tapi aku diberitahu ayahku, walaupun kakekku itu orang terkaya pada masanya juga, tapi dia tidak pernah menjadi pelaku wajib zakat. Kenapa? Hartanya sudah diinfakkan sebelum nisab. Hartanya sudah dijihadkan sebelum haul. Beda dengan kita. Nyimpen harta. Sebetulnya di satu sisi menjadi pelaku wajib zakat, kalau dilihat dari kacamata Al-Laits nggak bagus. Berarti ini orangnya numpuk harta sampai setahun. Berarti dia berlebihan untuk dirinya sendiri. Berarti dia sudah berlebih-lebihan di dalam materi. Al-Laits walaupun orang kaya tidak pernah menjadi pelaku wajib. Siapa yang pernah dapatkan dalilnya bahwa Rasul pernah mengeluarkan zakat? Saya kira ada hukumnya. Tapi melihat gaya hidup Rasul, saya yakin Rasul nggak pernah mengeluarkan zakat. Karena sudah habis hartanya sebelum waktu mengeluarkan zakat. Bahkan aset Khadijah setelah menikah dengan Rasulullah bukannya naik asetnya tapi malah menurun kembali. Allah aturkan setelah duduk tidak berperang masuk ke bulan haji, fokus di haji. Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Fokus di haji. Kalau diserang ya lawan, tapi bulan itu fokuskanlah dirimu untuk berhaji. Bagaimana dengan tidak berhaji? Tetap menjalankan aktivitas kehidupan, tetapi seperti para haji. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala di bulan haji. Mempersiapkan diri dengan kurban yang terbaik. Masa kurban tahun ini sama tahun kemarin sama aja. Mungkin salah ilmu nih. Katanya satu keluarga, satu orang, satu kambing. Ya enggak begitulah. Rasulullah bahkan pernah menyembelih 100 ekor unta kurbannya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Ini artinya ada pertumbuhan ketakwaan dari tahun ke tahun. Begitu juga umroh. Dari satu umroh ke umroh yang lain untuk menambah ketakwaan, akan ada ampunan dosa di situ. Tetapi tentu infaknya harus lebih banyak daripada umrohnya juga, agar banyak orang bisa menikmati harta kita. Setelah Zulhijjah kemudian Muharram sekarang ini. Allah aturkan betul. Muharram ini punya kelebihannya sendiri. Saya kira ada hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pada tahun itu didapati banyak orang-orang Yahudi di Madinah yang melakukan puasa. Kemudian Rasul bertanya, ada apa dengan kalian? Kenapa berpuasa pada hari ini? Nah, beliau kemudian menjawab sebagaimana riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Pada hari ini Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Musa berpuasa pada hari itu, maka kami pun berpuasa. Apa kata Rasulullah SAW? Nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Aku lebih berhak daripada kalian untuk mengikuti Musa. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan pada para sahabat untuk berpuasa. Di dalam riwayat lain digambarkan dalam hadis yang sahih bahwa untuk membedakan antara Muslim dengan Yahudi, Rasulullah berjanji, jika lain baqitu, kalau aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa dari tanggal 9. Berdasarkan ini, ulama menetapkan tingkatan-tingkatan afdholiyah puasa Asyura. Yang pertama, ada yang mengatakan, yang paling tinggi derajatnya puasa Asyura adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Ini berdasarkan riwayat yang sahih juga, bahwa sebaiknya jangan menyendirikan puasa atau hari-hari tertentu jika terkait dengan Bani Israel. Untuk membedakannya, puasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Tapi yang paling tinggi, kalau puasanya 2 hari, At-Tasu'a dan Asyura. Dan ada yang mengatakan, ini martabat yang kedua, Asyura dan Hadi Asyar.
Bagi yang nggak sempat hari ke-9-nya, misalnya tanggal 9, boleh mengambil tanggal 10, Asyura dan tanggal 11. Berdasarkan riwayat juga. Puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, ini yang terbaik. Yang ketiga, puasa Asyura saja tanggal 10 saja. Nah, inilah kira-kira selemahnya, semalas-malasnya puasa. Walaupun itu sudah bagus. Tapi martabat yang keempat, ada mengatakan tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Namun, banyak mengatakan bahwa yang rajih, yang paling tinggi derajatnya adalah yang puasanya tanggal 9 dan puasa tanggal 10. Ada banyak keistimewaan pada bulan Muharram, dan itu bisa dibaca di banyak riwayat yang tidak mungkin kita sebutkan semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetapi sidang Jumat rahimakumullah, yang paling penting untuk saya garis bawahi adalah mukhalafatul Yahud. Bagaimana kita harus menyelisihi ahlul kitab dengan semua cara-cara hidupnya, dalam semua penetapan-penetapan waktunya. Kita di Indonesia ini, Asia Tenggara, bahkan dunia Islam sedang kalah dalam penetapan waktu. Liburannya ikut liburan orang ahlul kitab. Perayaannya ikut perayaan yang cocok dengan ahlul kitab. Gaya-gayanya juga gaya-gaya ahlul kitab. Bahkan sampai ulang tahun dan tiup lilinnya pun mengikuti ahlul kitab. Ini semua adalah sebuah cara hidup yang harus kita rubah dari sekarang. Karenanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan selalu membersamai, menolong, memenangkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, khususnya ketakwaannya dalam menyelisihi ahlul kitab. Untuk hari ini kira-kira apa ya yang paling urgent dalam menyelisihi ahlul kitab? Perlawanan kita secara internasional tidak boleh berhenti. Kita harus menjadi pejuang pembebas Baitul Maqdis. Jangan takut ancaman siapapun. Bebaskan Baitul Maqdis dan jadikan Baitul Maqdis ibu kota umat Islam sedunia. Dan kita harus menjadi bagian yang meneteskan darah dan mengorbankan nyawa untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kalau ruh itu ada di dalam jiwa kita, dan itu dikonversi dalam perjuangan untuk Indonesia, meledak Indonesia ini. Dan kita harus berani menentang rafdut tatbi', normalisasi hubungan dengan Israel yang sekarang sedang digaungkan oleh sebagian dunia Arab. Apapun resikonya. Mereka sudah bekerja sama dengan Amerika Serikat. Amerika dan sekutunya sudah memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat. Dan itu Baitul Maqdis. Dan ini penistaan. Dan ini puncak dari penistaan Baitul Maqdis. Insya Allah Anda yang hari ini ingin menyelisih ahlul kitab dan berani melawan kawan-kawan ahlul kitab dengan semua senjatanya, dengan semua uangnya, Anda mengatakan nafdika ya Aqsa birruh wa biddam. Dengan nyawa, dengan darah kami siap berkorban untuk Muhai Aqsa. Saya yakin para nabi dan rasul yang arwahnya tidak mati, yang dikubur ratusan di tanah Aqsa, akan menjadi saksi terhadap arwah kalian. Al-arwahu junudun mujannadah. Orang-orang yang jiwanya bersama Baitul Maqdis, orang-orang yang jiwanya bersama Al-Aqsa, orang-orang yang jiwanya bersama para nabi dan rasul yang menyelisih ahlul kitab, yang telah menggorok para nabi, arwah mereka bersama kita, dan kita berjumpa dengan arwah mereka, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan di yaumil akhir bersama mereka. Tapi kalau Anda diam, takut, pura-pura sibuk kepada yang lain, Anda akan dimakan oleh ahlul kitab itu dengan semua kesombongan dan kebohongan. Insya Allah Indonesia mudah-mudahan yang paling diharapkan untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis. Nahnul Aqsa, Aqsal balad minal Aqsa. Kita memang negeri yang paling jauh dari bumi Aqsa. Tapi mudah-mudahan, kenapa Allah takdirkan orang Indonesia paling besar jumlahnya semuka bumi saat ini, pasti ada maksudnya. Dan kita sudah sama-sama membuktikan untuk bersatu bersama-sama untuk itu semua. Insya Allah kalau kita memperjuangkan Al-Aqsa, Allah juga akan merdekakan dan mendaulatkan Indonesia dengan izin dan pertolongannya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.